Jiwa terpilih. Anda tidak dilahirkan untuk menyesuaikan diri. Anda dilahirkan untuk mengguncang tanah yang mereka injak. Mereka tidak menjauh dari Anda karena Anda lemah. Mereka menjauh karena Anda terlalu kuat untuk dikendalikan. Mereka melabeli Anda terlalu banyak, terlalu intens, terlalu dalam. Bukan karena Anda salah, tetapi karena Anda mengancam kebohongan dangkal yang mereka bangun di dunia mereka yang rapuh. Mereka tidak membenci Anda. Mereka membenci cermin keberadaan Anda yang menahan kehidupan mereka yang kosong. Anda membuat mereka menghadapi apa yang tidak siap mereka hadapi. Itulah mengapa mereka mencoba untuk mematikan Anda. Mereka pikir mengisolasi Anda akan membungkam Anda. Mereka pikir berpaling akan menghancurkan semangat Anda. Tetapi inilah yang tidak mereka ketahui. Pengasingan adalah tempat para pejuang ditempa. Dalam keheningan, Anda tumbuh lebih tajam. Dalam kegelapan, Anda tumbuh lebih cerah. Mereka pikir Anda mundur, tetapi Anda mengisi ulang. Mereka memberi Anda neraka, dan Anda mengubahnya menjadi bahan bakar. Itulah yang dilakukan orang-orang terpilih. Jika ini sudah berbicara dengan jiwa Anda, tekan tombol suka dan berlangganan. Ketika Anda melakukannya, itu mengirimkan sinyal ke YouTube bahwa orang-orang terpilih sedang bangun. Itu meningkatkan algoritma dan mendorong pesan ini ke lebih banyak lini massa. Beginilah cara kita menyebarkan api bersama. Sistem tidak akan pernah mempromosikan kebenaran ini kecuali Anda membantu memaksanya ke dalam cahaya. Sekarang mari kita bicara tentang siapa Anda sebenarnya. Anda tidak pernah menjadi orang buangan. Anda dipilih. Anda tidak diusir karena Anda tidak memiliki nilai. Anda diusir karena nilai Anda begitu tinggi, mereka tidak mampu membiarkan Anda menyadarinya. Anda adalah gangguan dalam sistem. Orang yang tidak bermain bersama. Orang yang mendengar apa yang tidak dikatakan dan melihat apa yang mereka coba sembunyikan. Anda adalah saraf mentah alam semesta. Anda membawa kode dalam jiwa Anda yang mengganggu kendali, dan mereka telah mengetahuinya sejak saat Anda melangkah ke dunia ini. Yang sebenarnya adalah, Anda tidak dimaksudkan untuk menjadi milik mereka. Anda dimaksudkan untuk memimpin mereka, begitu mereka siap untuk mengikuti seseorang yang tidak memakai topeng. Dan saat itu sudah dekat. Itulah mengapa mereka panik. Itulah mengapa mereka menggandakan tekanan. Semakin mereka mencoba untuk menekan suara Anda, semakin keras energi Anda menjadi kekuatan yang memilih. Anda tidak membuat kesalahan. Dan sekarang, Anda mengingat siapa Anda. Meja-meja itu membalik dengan cepat. Anda adalah apa yang mereka takuti. Tidak palsu. Tidak disaring. Tak terhentikan. Cahaya Anda tidak lembut dan hangat. Cahaya Anda adalah bedah. Ia menembus kebisingan, menyingkap kebusukan, dan memaksa evolusi. Anda di sini untuk membongkar ilusi, menyeret kebohongan ke matahari, dan membangunkan jiwa. Itu bukan tugas yang mudah. Itu perang, dan coba tebak. Anda diciptakan untuk itu. Kehadiran Anda adalah tekanan. Kesadaran Anda adalah api. Kembalinya Anda bukan hanya bersinar. Itu pembalasan ilahi. Ini adalah balas dendam spiritual. Bukan karena kebencian, tetapi karena kebenaran. Anda bangkit karena Anda diciptakan untuk itu. Dan ketika Anda melakukan hal yang sama, orang-orang yang pernah menertawakan perjuangan Anda akan tersedak kata-kata mereka. Bukan karena Anda mengatakan sesuatu, tetapi karena kesuksesan Anda akan berbicara lebih keras daripada kebisingan mereka. Pilih satu. Kesendirian Anda adalah ruang kelas Anda. Rasa sakit Anda adalah ramalan Anda. Dan kesunyian Anda adalah doa paling keras yang pernah Anda buat. Alam semesta mendengarnya. Dan sekarang saatnya bagi Anda. Mereka memanggil Anda orang buangan. Mereka pikir Anda sudah selesai. Tetapi kembalinya Anda akan membuat sejarah. Jadi jika Anda pernah merasa seperti kambing hitam, orang yang tidak cocok, orang yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, ketahuilah ini. Itu adalah tanda orang yang telah terbangun. Ini bukan video biasa. Ini adalah panggilan bagi mereka yang didorong ke tepi jurang karena suatu alasan.
Keterasingan Anda bukanlah hukuman. Itu adalah pelatihan kepemimpinan. Kembalinya Anda bukan hanya pribadi. Itu adalah ramalan yang sedang bergerak. Jika Anda benar-benar terpilih, Anda akan merasakannya dalam-dalam. Sekarang tarik napas, karena apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan memicu pemimpin yang telah menunggu di dalam diri Anda selama ini. Mari kita mulai. Nomor 1. Mereka mencoba menghancurkan Anda, tidak tahu mereka sedang membangun senjata. Anda tidak diusir, Anda dilemparkan ke depan menuju takdir. Dan sekarang mereka berdoa Anda tidak ingat siapa diri Anda. Mereka tertawa saat Anda berdarah. Mereka melihat Anda tenggelam dan berbisik tentang bagaimana Anda tidak akan pernah bangkit. Setiap kali Anda tersandung, mereka bersorak seolah itu adalah akhir Anda. Mereka pikir mereka menang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka tidak mendorong Anda ke bawah. Mereka menekan Anda lebih dalam ke dalam api, dan api tidak menghancurkan yang terpilih. Itu menempa mereka. Mereka pikir Anda akan tetap hancur. Mereka tidak menyadari Anda menjadi tak terhentikan. Dan sekarang Anda bangkit. Keheningan mereka lebih keras dari tawa mereka sebelumnya. Itulah kekuatannya dari yang terpilih. Kehadiran Anda menjadi pengingat bahwa mereka salah, bahwa mereka meremehkan jiwa yang salah. Anda ingin tahu mengapa Anda sendirian, mengapa rasanya tidak ada yang bisa melihat Anda, tidak ada yang bisa merasakan apa yang Anda bawa. Itu karena Anda tidak dimaksudkan untuk dilihat oleh sembarang orang. Alam semesta menyembunyikan Anda di depan mata, membiarkan musuh Anda menggali kuburan mereka sendiri saat Anda membangun sayap dalam bayang-bayang. Mereka bermain catur di papan yang dibuat untuk catur, dan Anda adalah ratu yang tidak pernah mereka lihat datang. Mari kita jujur secara brutal. Rasa sakitnya tidak cantik, tidak puitis. Ketika Anda duduk dalam keheningan, ketika beban menjadi berbeda, menghancurkan dada Anda seperti 1000 batu, Anda memohon agar itu berhenti. Anda mempertanyakan harga diri Anda. Anda meragukan jalan Anda, dan bahkan sekarang terkadang Anda bertanya-tanya apakah itu semua sia-sia. Biarkan saya membuat ini sangat jelas. Itu tidak pernah sia-sia. Setiap pengkhianatan adalah latihan bor. Setiap air mata adalah batu asah. Setiap malam yang sepi, setiap kehancuran, setiap jeritan hening, itu adalah alam semesta yang membentuk Anda menjadi kekuatan. Anda tidak dilahirkan lembut, Anda dilahirkan baja. Tetapi Anda harus dilebur dan ditempa kembali. Anda harus dikosongkan agar berkuasa. Lihatlah Anda masih berdiri di sini. Itulah kekuatan yang tidak bisa mereka beli, curi, atau palsukan. Kebenaran kebanyakan orang tidak akan selamat dari apa yang Anda alami. Itulah mengapa mereka tidak akan pernah mengerti Anda. Anda terputus dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Anda tidak hancur. Anda sedang dibangun. Mari kita bicarakan tentang cahaya milik Anda yang terus Anda coba redupkan karena membuat orang tidak nyaman. Cahaya itu tidak terlalu banyak, itu terlalu nyata, dan nyata membuat yang palsu menjadi gugup. Anda tidak seharusnya berbaur dengan orang-orang yang takut akan kebenaran. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk diterima oleh mereka yang memuja kenyamanan daripada pertumbuhan. Orang yang terpilih berhenti meragukan diri mereka sendiri seperti musuh mereka benar. Berhenti meminta maaf untuk jalan yang tidak akan pernah mereka mengerti. Anda tidak dikutuk, Anda diklaim. Alam semesta memilih Anda untuk misi yang membutuhkan bekas luka, bukan kesempurnaan. Alam semesta memilih Anda untuk ditakuti oleh mereka yang mengira mereka tidak akan pernah terekspos, dan mereka tahu itu. Itulah mengapa mereka berjuang keras untuk membuat Anda tetap kecil. Setiap kali Anda mempertanyakan harga diri Anda, mereka tersenyum karena keraguan adalah senjata yang musuh suka lihat Anda nyalakan sendiri. Tapi inilah yang membalik permainan. Ketika Anda menyadari keraguan Anda hanyalah tanda seberapa dalam panggilan Anda. Jika misi Anda tidak besar, perlawanan juga tidak akan ada. Mereka tidak hanya melawan Anda, mereka melawan sistem yang memilih Anda. Mereka tidak melawan pendapat Anda, mereka melawan frekuensi yang mengalir melalui diri Anda. Dan percayalah,
Tidak ada yang menang melawan alam semesta. Mereka tidak mengejek kesedihan Anda. Mereka takut dengan apa yang akan terjadi jika Anda sembuh. Dan sekarang Anda bangkit, dan mereka seharusnya takut. Karena ketika orang yang terpilih mengingat siapa mereka, keseimbangan kekuatan bergeser. Sistem gagal, para pembohong kehilangan pijakan, dan mereka yang melempar batu tiba-tiba terdiam. Mereka menjadikan Anda orang luar, tetapi kenyataannya, Anda tidak pernah berada di luar. Anda hanya di depan. Anda berjalan melalui badai yang akan menenggelamkan orang lain, dan Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda naik level di tengah reruntuhan. Anda belajar berjalan dengan luka yang bahkan tidak bisa mereka sebutkan. Anda belajar melihat melalui topeng, untuk mendengar melalui kebisingan, untuk merasakan apa yang dikubur orang lain. Itu bukan kelemahan, itu visi elit. Itulah mengapa Anda berbahaya. Itulah mengapa kembalinya Anda akan menghantui mereka. Pikirkan tentang itu. Mengapa kehadiran Anda masih mengguncang orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak melihat Anda? Mengapa kesunyian Anda berteriak lebih keras daripada gosip mereka? Itu karena alam semesta mencap Anda dengan tujuan, dan energi semacam itu tidak memudar. Ia tumbuh. Anda tidak dilahirkan untuk hidup dalam diam. Anda dilahirkan untuk meretakkan fondasi, untuk mengubah generasi. Dan ya, pelatihan Anda brutal. Itulah yang dituntut kepemimpinan. Yusuf tidak hanya selamat dari pengkhianatan, ia bangkit dalam sistem yang mencoba menguburnya. Ia dilemparkan ke dalam lubang dan penjara, dan keluar sebagai penguasa. Tapi jangan lupa, itu tidak pernah tentang balas dendam, itu tentang posisi. Anda tidak melalui api semacam itu untuk kembali dalam keadaan yang sama. Anda kembali dengan penglihatan, dengan strategi, dengan otoritas. Jadi biarkan ini membakar pikiran Anda. Anda adalah badai yang mereka coba hindari. Anda adalah ramalan yang mereka ejek. Anda adalah pergeseran yang tidak bisa mereka hentikan. Dan jika Anda masih meragukan diri Anda sendiri, izinkan saya bertanya. Menurut Anda, apakah alam semesta memberikan tekanan sebanyak ini pada seseorang yang biasa? Apakah menurut Anda api memilih yang lemah? Tidak mungkin. Ia memilih para pemimpin, legenda, pembawa cahaya. Jadi lain kali suara di kepala Anda mulai berbisik bahwa Anda tidak cukup, ingatkan diri Anda bahwa alam semesta tidak menyia-nyiakan rasa sakit, dan Anda juga tidak seharusnya. Mereka mencoba menghancurkan Anda, tetapi yang mereka lakukan hanyalah membangun takhta Anda, dan sekarang mereka melihat Anda duduk di atasnya. Nomor 2, mereka melukai Anda dan secara tidak sengaja memberi Anda penglihatan sinar X. Orang-orang yang berjalan melalui neraka tanpa peta tidak hanya bertahan hidup. Mereka kembali membaca rasa sakit orang lain seperti kitab suci. Mereka pikir mengisolasi Anda akan membuat Anda kedinginan. Mereka pikir rasa sakit akan mengubah hati Anda menjadi batu. Apa yang tidak mereka lihat datang adalah bahwa luka yang sama yang mereka ejek akan menjadi hal yang membuat Anda supernatural. Setiap kali mereka meninggalkan Anda tergantung, setiap kali Anda meraih dukungan dan menemukan keheningan alih-alih tangan, Anda pergi lebih dalam. Anda berhenti mencari keselamatan keluar dan Anda mulai menjelajahi medan mentah di dalam jiwa Anda sendiri. Dan coba tebak apa yang Anda temukan. Dalam keheningan itu, visi, empati, kekuatan langka yang dapat melihat melalui senyum yang dikenakan orang, dan merasakan jeritan yang tidak mereka keluarkan. Mereka mengajari Anda untuk bertahan hidup tanpa mereka, tetapi mereka tidak berharap bahwa Anda akan keluar dari mode bertahan hidup itu tidak hanya lebih kuat, tetapi lebih terhubung, lebih sensitif, lebih sadar. Anda dapat masuk ke sebuah ruangan dan merasakan apa yang salah sebelum ada yang berkata. Anda dapat melihat ke mata seseorang dan melihat trauma masa kecil yang masih bersembunyi di balik senyumnya. Anda tidak hanya mengerti rasa sakit, Anda berbicara bahasanya. Itu bukan kelemahan, itu adalah sistem saraf yang ditingkatkan. Itu adalah hati yang berevolusi. Itulah kekuatan yang dipilih. Empati Anda tidak lembut, itu bedah. Sementara kebanyakan orang masih meraba-raba dalam kabut emosional, Anda telah memetakan medan penderitaan.
Anda telah merasakan jenis patah hati yang tenang, jenis pengkhianatan yang tidak terlihat. Anda telah menatap ke dalam jurang cukup lama untuk mengetahui namanya. Dan sekarang ketika orang lain mendekati tepi itu, Anda adalah orang yang menarik mereka kembali. Tetapi mari kita nyata, ini tidak mudah. Anda tidak bangun suatu hari tercerahkan. Tidak, Anda berdarah untuk kepekaan ini. Anda dibuat merasa seperti Anda terlalu emosional, terlalu dramatis, terlalu intens, seolah-olah kesadaran Anda adalah penyakit. Tetapi begitulah cara sistem bekerja. Itu menerangi yang terpilih menjadi berpikir hadiah mereka adalah masalah. Mengapa? Karena jika Anda pernah sepenuhnya merangkul kekuatan emosional Anda akan menjadi tak terhentikan. Dan sekarang disinilah Anda, bangun untuk siapa Anda sebenarnya. Anda tidak hancur.